Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus-menerus memberikan kita keistiqomahan. Allah Ta'ala terus-menerus memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Kita lanjut pembahasan kita pada kesempatan ini, insyaallah. Di kesempatan ini, kalau nggak salah minggu lalu, alhamdulillah udah kita bahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Masih ingat ya? Kurang lebih ada 9 hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nanti bisa dibaca-baca lagi atau bisa juga lihat di rekaman yang udah ada. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita bahas tentang zakat yang kebetulan alhamdulillah di masjid kita ini menyalurkan zakat, siap menyalurkan dan mendistribusikan zakat yang mudah-mudahan disampaikan nanti, insyaallah bakal kita sampaikan ke para mustahik, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Alhamdulillah ada panitianya ya. Sedikit pembahasan tentang masalah zakat, khususnya zakat perspektif di dalam surah At-Taubah. Ya Allah Ta'ala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Di dalam ayat tersebut ada 8 yang di dalam 8 orang ini, di 8 golongan ini disebut dengan asnafus samaniyah, atau 8 golongan, atau disebutnya mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini kira-kira udah pada bayar zakat belum? Belum ya? Ya, silakan. Pertama, masalah kewajiban zakat. Zakat itu ada 2. Sering kalau kita sebut masalah zakat selalu merujuknya ke dalam zakat fitrah. Sebetulnya zakat itu ada 2. Ada zakat mal namanya, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta, itu kurang lebih ada beberapa bagian. Zakat emas, zakat perak, zakat barang dagangan, zakat buah-buahan, zakat tumbuhan, zakat barang temuan atau barang yang didapati di bawah tanah, dan zakat-zakat yang lainnya yang terkait dengan harta. Tetapi kalau kita sering sebut masalah zakat, biasanya merujuknya masalah zakat-zakat fitrah, yang kebetulan perbedaan antara zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu dibayarnya atau dilakukannya harus sesuai dengan ketentuan. Kalau udah sampai 1 tahun namanya 1 haul. Makanya kalau kita sering adain haul itu maksudnya udah 1 tahun. Itu kalau zakat mal, punya harta udah punya emas atau perak udah 1 tahun, udah mencapai ukurannya, udah mencapai nisabnya, kurang lebih sekitar 85 gram atau 20 biskol namanya. Selama 1 tahun itu emas nggak dipakai, dipendem aja, didiamin aja, maka yang megang emas itu wajib membayar zakat harta. Berapa bayarnya? 2,5% dari zakat atau dari emas yang ada. Itu kalau zakat mal. Jarang mungkin kita kalau untuk membayar zakat mal, karena biasanya harta yang ada pakai habis, ada pakai habis biasanya, malah yang ada minus. Kalau zakat fitrah nggak melihat dari harus 1 tahun,
Kalau zakat fitrah kewajibannya hanya ada pada bulan Ramadan. Buat siapa zakat fitrah diwajibkan? Pertama, zakat fitrah diwajibkan untuk orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan dan yang mendapati 1 Syawal. Makanya seseorang yang dia misalkan meninggalnya pada malam Idul Fitri misalnya, kan dia ngedapetin ngedapetin Ramadan, ngedapetin juga malam atau ngedapetin juga 1 Syawal. Kan kalau hitungan Hijriah itu kan bukan hitungan jam 12 malam waktu maghrib. Dia ngedapetin Ramadan, ngedapetin juga bulan Syawal sekalipun sebentar, maka dia wajib bayar zakat. Atau ada bocah baru lahir 5 menit lagi mau azan maghrib di hari terakhir Ramadan, namanya dia ngedapetin Ramadan dan ngedapetin juga bulan Syawal, maka wajib bagi dia membayar. Bukan dia yang bayar zakat, gimana bocah bayar zakat? Orang tuanya yang bayar zakat, wajib. Nah, kewajiban zakat buat orang-orang itu tuh, meskipun masih bocah, meskipun baru lahir, asalkan mampu. Siapa yang wajib bayar zakat? Man talzamuhun nafaqah, orang-orang yang menanggung nafkahnya seperti orang tuanya wajib membayarkan zakat. Yang penting kedapatan di bulan Ramadan dan kedapatan di bulan Syawal. Makanya semuanya nih, jangankan bocah-bocah yang belum balik, bocah baru keprot aja udah wajib bayar zakat, apalagi bocah-bocah kecil yang belum pada balik, apalagi yang udah pada gede. Buat siapa orang yang harus bayar zakat? Ketika dia bukan cuma mendapati bulan Ramadan dan bulan Syawal aja, tetapi dia juga memiliki kelebihan rizki nanti untuk di tanggal 1 Syawalnya. Memiliki kelebihan rizki. Kayaknya kalau kita lihat mah di kampung kita nggak mungkin namanya tanggal 1 Syawal nggak masak apa-apa. Daging aja dibeli, kalau hamin sekian lebaran daging aja dibeli. Masa ya pas lagi bulan Syawal dia nggak beli apa-apa? Kayaknya nggak mungkin. Makanya hampir semuanya yang mampu, yang memiliki kelebihan rizki sampai nanti di awal Syawal, maka wajib baginya itu membayar zakat. Zakat kesempatan ini namanya zakatnya zakat fitrah. Wajib bayar zakat. Kalau emang nggak punya rizki, kalau masih bocah atau masih ditanggung nafkahnya, masih dijajarin sama orang tuanya, maka yang wajib bayar zakat adalah orang tuanya. Maaf, ada yang nggak punya orang tua, yang nanggung dia siapa? Encing, dia yang wajib bayar zakat. Maaf, punya orang tua kurang mampu, maka anaknya yang wajib bayar zakat kalau dia mampu. Wajib membayarkan zakat. Buat orang yang mampunya ini di keluarga ini wajib membayarkan zakat. Nah, itu terkait masalah orang yang kena wajib membayar zakat. Meskipun masih kecil belum punya duit atau udah gede cuma masih dijajarin sama orang tuanya, dikasih duit jajan, ya bukan dia yang wajib bayar zakat, orang tuanya yang wajib bayar zakat. Asalkan ketika dibayarin zakat harus tahu ini bocah dibayarin zakat sama orang tuanya, udah gede, udah sekolah, udah umuran SMP atau SMA misalnya, dibayarin zakat sama orang tuanya, anaknya harus tahu kalau orang tuanya bayarin zakat. Karena kan ketika membayar zakat nanti ada niatnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri dan lain sebagainya, itu ada niatnya. Ya kalau dia nanggungin bayar zakat buat anaknya juga ada niatnya, nanggungin zakat buat anaknya. Makanya kewajibannya itu mulai dari kapan wajib bayar zakatnya. Kalau wajib membayar zakatnya, hukum atau waktu wajibnya pas pagi ketika hari raya Idul Fitri, sebelum khotib naik ke atas mimbar, itu wajib. Gimana kalau dari awal Ramadan udah bayar zakat? Boleh, karena hukumnya boleh-boleh aja bayar zakat dari awal Ramadan. Namanya udah lepas tanggungan dari awal Ramadan, dari tengah Ramadan. Biasanya panitia atau dari DKM masjid biasanya bikin panitia untuk menerima dan mendistribusikan zakat. Gak apa-apa dari ketika di tengah Ramadan ini. Nah, masalah orang-orang yang wajib atau orang-orang yang jadi mustahik zakatnya, pertama tadi udah disebutin dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara.
Buat siapa pembayaran zakat ini diberikan? Pertama untuk orang-orang fakir, wal masakin, yang kedua untuk orang-orang miskin. Maaf, kategori fakir miskin itu di mana? Kategori seseorang dianggap fakir ketika dia di satu hari itu biasanya tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misalnya di Cipondoh itu kalau kebutuhan sehari-hari ngabisin duit buat makan minum satu hari itu makan 3 kali, biasanya habis duit 100.000 misalnya. Maka kalau penghasilan dia satu hari cuma penghasilannya 30.000, udah ada setengah belum? Kan 100.000, tapi satu hari itu dia penghasilannya biasanya 30.000, udah setengah belum? Kan belum. Itu namanya fakir. Di Cipondoh biasanya satu hari makan minum dan lain sebagainya buat kebutuhan sehari-hari dia 100.000. Tapi ketika dia kerja, ketika dia berusaha, ketika dia ada gawean, ada kerjaan, cuma dapat duitnya 70.000. Udah setengah belum? Nah, udah setengah lebih, tapi nggak sampai 100.000, maka kategorinya miskin. Itu buat orang-orang itu yang wajib, buat orang-orang itu yang berhak didistribusikan zakat. Fakir dan miskin. Jangan gengsi atau jangan malu, nggak apa-apa kalau dikasih zakat ya nggak apa-apa, terima aja. Kalau emang masih dikategorikan orang tersebut. Bahkan ketika seseorang yang bayar zakat, tapi zakatnya nggak dikasih ke orang-orang yang berhak menerima zakat, seolah-olah orang yang tadi bayar itu kagak bayar zakat, seolah-olah. Makanya yang nanggung itu yang nerimanya. Makanya diselektifin buat kategori-kategori kayak gitu. Makanya Imam Ibnu Ruslan di dalam Usuban beliau sebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ada dasar ilmu, yang malu mengerjakan sesuatu, amaluhu, maka kerjaannya mardudatun, tertolak, latung balu, gak diterima ketika dia melakukan sesuatu amalan tapi kagak tahu ilmunya. Makanya masalah zakat ini bukan cuma buat panitia-panitia doang, buat orang-orang yang mengurus masalah zakat doang, tapi buat kita juga yang belum atau bukan bagian dari panitia juga wajib tahu, karena termasuk daripada rukun Islam, wajib membayar zakat. Lil fuqara, pertama orang fakir, yang kedua wal masakin, orang miskin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil, orang-orang yang mengurus zakat. Siapa sih amil itu? Amil itu orang disebut amil manis takmalahul imam. Di dalam kitab Bejuri disebutkan orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah zakat, itulah disebut amil. Gimana kalau yang nunjuk RT, RW atau kelurahan? Kalau andai kata emang itu instruksi dari pemerintah, maka dia disebut amil. Cuma kalau ditunjuknya bukan dari aparatur pemerintahan, ditunjuknya sama DKM, misalnya ditunjuknya sama Dewan Kemakmuran Masjid, namanya bukan amil, namanya panitia doang. Bedanya dengan amil, kalau amil itu punya masa jabatan, dia mengurusi masalah zakat itu ada limit waktunya, bisa 5 tahun dia ngurusin, satu periode itu bisa 5 tahun. Kerjanya ngapain? Setiap hari ngurusin zakat aja. Bahkan zakat yang diurusin bukan zakat-zakat fitrah, mereka banyak mengurusinya zakat-zakat yang besar, zakat-zakat mal. Amil itu biasanya kalau di kita itu mungkin kalau sering dengar namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Lazis, UPZ dan lain sebagainya, itu baru disebut amil. Kalau hanya mengurus cuma masa waktunya beberapa hari doang, namanya bukan amil. Apalagi nggak ditunjuk oleh pemerintah. Nah, buat amil ini boleh dikasih zakat meskipun dia itu orang kaya, karena dia hitungannya mustahik. Emang dia korbankan waktunya, dia korbankan tenaganya untuk ngurusin masalah itu. Bukan cuma 5 hari, 6 hari, sebulan, tapi bertahun-tahun emang udah jadi kayak kerjaan jadi jatuhnya, itu amil.
Wal mu'alafati qulubuhum, yang keempat orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang dikategorikan sebagai mu'alaf. Siapa mu'alaf? Orang-orang yang baru masuk Islam tapi hatinya masih lemah. Boleh kita kasih zakat. Dengan tujuan apa kita kasih zakat? Supaya dia benar-benar yakin kalau agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang, yang saling berbagi, yang penuh kedermawanan, ngasih ke banyak orang. Yang kelima, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati wa fir riqab. Yang kelima, riqab. Siapa riqab? Yang kelima, orang yang wajib atau orang yang bisa dikasih zakat atau mustahil zakat. Riqab itu budak, hamba sahaya. Mungkin kalau sekarang mah berbeda. Hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya sendiri. Alhamdulillah masalah perbudakan ini dulu pada masa Rasulullah, masa sahabat masih banyak sekali masalah perbudakan. Kita sebagai manusia, tapi kalau budak itu dianggapnya udah bukan manusia lagi, dianggapnya seperti barang. Ini barang, kita apain aja, hak siapa? Hak yang punya. Pun sama, tuan dari budak, diapain aja, terserah dia. Udah nggak dianggap sebagai manusia lagi, itu budak. Tetapi dengan sebab adanya syariat Islam, banyak ganjaran, banyak pahala yang bakal diberikan untuk orang-orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang memerdekakan budak. Makanya semakin lama dengan sebab ditegakkannya syariat Islam dari mulai masa Rasulullah, masa para sahabat, masa para tabi'in, semakin lama orang-orang yang punya budak biar dapat pahala budaknya dimerdekain. Biar banyak pahala budaknya dimerdekain. Ketika budak dimerdekain, maka dia namanya udah bukan budak lagi, orang merdeka. Sahabat Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi, bahkan yang suaranya termerdu dan terbagus ketika itu pada awalnya seorang budak, tetapi dimerdekakan. Makanya dulu Rasul kalau lagi budak, lagi galau, lagi punya banyak masalah, artinya mengurusi ini itu segala macam lah gitu. Rasulullah ketika hendak mau biar hatinya tenang, itu Rasul manggil sahabat Bilal, areh Nabi sholat. Terus sahabat Bilal disuruh azan, kemudian melaksanakan sholat, karena dengan sholat itu Rasulullah menjadi tenang. Nah, sahabat Bilal itu budak. Bahkan dulu pada masa tabi namanya Imam Hasan Al Basri, satu ketika beliau pernah disuruh menjadi khotib sama pemerintah ketika itu, sama kerajaan ketika itu. Beliau selalu nolak dan nanti aja. Memang apa? Karena materinya udah ditentuin sama kerajaan ketika itu, sama kekhalifahan ketika itu. Apa materinya? Materinya untuk menganjurkan supaya memerdekakan budak. Selama beberapa waktu Imam Hasan Al Basri beliau enggak ambil permintaan tersebut, beliau enggak jalani permintaan tersebut. Akhirnya karena didesak terus oleh kerajaan, oleh kekhalifahan ketika itu, oleh pemerintah ketika itu, akhirnya Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri mengiyakan dan menjadi khotib dengan tema anjuran untuk memerdekakan budak. Beliau berani berdiri sebagai khotib ketika beliau merdekakan semua budak-budak beliau. Jadi sebelum anjurin orang-orang buat merdekain budak, beliau merdekain dulu budak-budaknya. Jadi ibda bin nafsik, mulai dari diri sendiri. Itu masalah perbudakan dulu. Sekarang alhamdulillah dengan adanya syariat Islam, budak-budak udah kagak ada lagi. Semuanya menjadi orang merdeka. Nah, budak masih bisa diberikan atau bisa dikategorikan sebagai mustahik zakat. Terus siapa lagi yang termasuk mustahik zakat? Yang ke-6, wal gorimina, gorim. Orang yang boleh diberikan zakat namanya gorim. Siapa gorim? Orang yang memiliki hutang untuk mendamaikan orang lain. Ketika ada yang bertengkar, ketika ada yang berantem, dia siap buat menjadi penengah. Dia kasih duit, dia kasih hartanya supaya ini dua yang berantem ini, baik dua orang atau dua kubu yang berantem, biar dia damai. Karena hartanya dia kasih ke orang yang berantem itu, maka harta dia kagak ada. Karena dia kasih tuh buat orang yang kayak gini tuh, boleh kita kasih zakat ke dia.
Karena dengan sebab dia itu dia damaikan orang-orang yang berselisih, dia damaikan orang-orang yang berantem. Bukan masalah utang di sini, orang berutang boleh jadi mustahik zakat. Bukan utang di sini, utang punya kredit motor, bukan mustahik zakat. Utang punya kredit mobil, utang KPR rumah, dia bukan mustahik zakat. Karena bukan sembarang orang punya utang doang yang dikasih atau dikategorikan sebagai mustahik zakat. Cuma orang-orang yang bisa mendamaikan ketika ada orang yang berantem, ada orang berselisih, dia damai. Hartanya dia kasih supaya dia orang gak berantem. Akhirnya harta dia kasih, dia harta dia mana? Nah, boleh bagi dia diberikan zakat. Kemudian yang ketujuh, wa fi sabilillah. Siapa sabilillah? Hampir rata-rata kutub Syafi'iyah, kitab-kitab madhab Imam Syafi'i menyebutkan sabilillah itu adalah al-muzatul mutatawwi'un, orang-orang yang mendermakan dirinya, yang menjadi sukarelawan untuk berperang di jalan Allah tanpa ada imbalan sepeser pun, tanpa ada gaji sepeser pun dia terima, murni dia jadikan dirinya itu untuk menjadi pembela agama Allah. Itu sabilillah. Hampir rata-rata kutub Syafi'iyah, kitab-kitab Imam Syafi'i menyebutkan itu. Tapi ada salah satu pendapat di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau sebutkan sabilillah siapa? Beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Qaffar. Sabilillah itu siapa? Kullu sabilil khair. Pokoknya apapun yang itu adalah jalan kebaikan, maka dia disebut sabilillah. Pun sama diambil juga sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Fathul Bari. Beliau karang syarah Bukhari namanya Fathul Bari. Beliau ambil juga pendapatnya Imam Al-Qaffar yang masih menyebutkan bahwa sabilillah di situ kullu sabil khair, orang-orang yang di dalam jalan kebaikan maka dia dianggap sebagai sabilillah. Nah, itulah yang diambil fatwanya oleh MUI bahwa sabilillah di sini boleh ngasih zakat, ya zakat fitrah juga termasuk ke santri, boleh ngasih zakat fitrah juga ke para ustadz, ke para kiai. Masih ada yang membolehkan, yang dikategorikan sebagai sabilillah, semua jalan-jalan kebaikan. Dan yang terakhir Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu orang yang ada di dalam perjalanan. Posisinya lagi musafir tapi dia kehabisan ongkos, maka boleh bagi dia dikasih zakat supaya dia bisa menyambung hidupnya dan bisa menyambung untuk sampai ke tempat tujuannya. Itulah yang disebut dengan Ibnu Sabil. Itu 8 orang-orang mustahik zakat. Makanya yang banyak terjadi ketika permasalahan zakat itu, contoh ketika ada DKM yang menunjuk panitia sebagai panitia zakat, itu artinya bukan sebagai amil tetapi sebagai wakil. Di dalam bab fikih, wakil itu namanya wakalah, sebagai pengemban amanat yang diberikan oleh orang yang ngasih zakat. Maka wakil di sini harus menyerahkan beras yang tadi dikasih sama si orang yang bayar zakat, disampaikan ke mustahik zakat. Yang penting sampai ke mustahik zakat. Dan si wakil ini bertanggung jawab sampai ini beras sampai ke mustahik zakat. Bertanggung jawab mulai dari nerima dikasih lagi, nerima dikasih lagi. Jadi semi amil namanya. Orang yang kerjanya hampir sama kayak amil. Emang apa? Nerima distribusi, nerima ngasih, nerima kelola, nerima ngasih ke orang-orang mustahik. Tetapi sebagai panjang tangan, sebagai wakil dari orang yang bayar zakat. Makanya harus ngasih itu zakat sampai ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan yang namanya beras zakat, ketika udah jadi wakil, dia harus memberikan zakat itu, beras itu ya seutuhnya. Karena dia sebagai wakil itu namanya yadul amanah. Dia pengemban amanah yang diberikan oleh orang yang bayar supaya disampaikan kepada para mustahik. Kayaknya alhamdulillah di masjid kita ini mudah-mudahan bisa seterusnya berjalan untuk supaya ini pengelolaan zakat sebagaimana biasa udah ada, yang biasanya mungkin ada hasil dari itu dibelikan kantong resek buat
dikemas buat dikasih segala macam. Karena kalau pada hakikatnya ketika beras itu dia dikasih oleh orang yang bayar zakat supaya dikasih ke mustahik, harus benar-benar beras itu, nggak bisa namanya dicampur. Karena ketika dicampur dikhawatirkan dia yang bayar, berasnya balik lagi ke dia. Kan kita nggak tahu, beras sama aja semuanya begitu, nggak ada bedanya. Itu dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, itu nggak bisa dijual, nggak bisa dijadi duit dan lain sebagainya. Apalagi ketika ada orang yang datang mau bayar zakat cuma modal duit, dikasih zakat orang yang bayar tadi sebelumnya. Itu beras kagak boleh dijadikan sebagai barang jualan buat dia bayar, karena beras itu udah punya orang lain. Nah, makanya solusinya gimana? Untuk para panitia, solusinya ketika menerima zakat itu, yang penting zakatnya sampai ke mustahik. Makanya ada bagusnya ketika ada mustahik yang masuk ke bagian dari panitia, dia sebagai penerima. Intinya zakat sampai ke mustahik, udah aman. Kalau udah sampai ke mustahik, seterusnya dari mustahik ngasih ke panitia itu udah bebas. Itu panitia mau digabung, itu zakatnya terus biar, kan intinya kita kalau digabung intinya biar gak ribet. Kalau cuma satu plastik kecil-kecil emang rada-rada ribet emang enakan digabung biar ngasih sekalian banyak. Maka solusinya biar gak kesalahan, biar sesuai dengan fikih, juga sesuai dengan data-data yang udah dikasih, yang dijadikan sebagai orang terima adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai mustahik. Supaya apa? Supaya benar-benar penyaluran zakat itu sesuai. Yang nerima mustahik, habis dari mustahik ngasihnya ke para panitia. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemampuan untuk benar-benar menjalankan amaliyah ibadah kita. Karena ini balik ke tadi, kalau kita lihat kata Imam Ibnu Ruslan, ketika ngerjain sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu, Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya sampai kita bisa menyempurnakan dan menyelesaikan amal ibadah yang Allah Ta'ala sudah tetapkan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihin hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'alai karim, fa'alai karim, fa'alai karim. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha bi kalimatil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana fardudhu ilaina waqta ihtiyajina ilaihi. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa anta muyassir. Yassir alaina kull 'asir, hasil maqasidana wa baligh hajatana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dawam fiha subhanallah wa tahiyatuhum fiha salam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.